Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kekasih Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa bahwa kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Allah pagi hari ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Kamis 10 November 2022. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh teramat baik dan memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pembacaan hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Marilah kita buka hati kita untuk memohon Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari baru ini dimulai, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami bersyukur untuk hari baru yang membawa kesegaran dan semangat baru ke dalam hidup kami. Beri kami kemampuan baru ya Bapa, untuk hidup dengan iman dan mempraktekkan kasih hari ini. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami sehingga firman-Mu bisa menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, ikutilah jalan kebenaran Tuhan. Turui tulalan katonganana puang. Manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi karena adanya kesadaran dalam hati nurani bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Juga melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya bahwa semua yang ada itu karena ada penciptanya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia manapun menyangkal adanya Sang Pencipta dan kebenarannya. Sehingga tidak benar jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan apapun itu. Sebab manusia sangatlah menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sejak semula pula, Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang. Jika ada orang yang menyembah berhala, sesungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan, melainkan karena memang tidak mau memuliakan Tuhan, sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap. Sebagai hukuman Tuhan,
Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya, sehingga mereka hidup dalam kecemaran. Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian. Semakin berdosa, orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya, ia makin jahat. Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri. Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan. Itulah jalan kebinasaan. Sebab itu, sebagai pengikut Kristus, perlu kesadaran setiap waktu mengevaluasi setiap sikap dan tindakan kita. Apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan atau keinginan hati kita sendiri? Mengikuti jalan keinginan hati dapat membawa pada kebinasaan. Tetapi mengikut jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan, sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, untuk kami jadikan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus dalam pekerjaan kami hari ini. Bimbing hati dan pikiran kami agar kami dapat memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan kami dengan seturut kehendak-Mu dan membawa kebaikan pada orang-orang di sekitar kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya setiap usaha atas kesembuhan mereka boleh Engkau berkati dan berikan kekuatan, supaya mereka mampu menjalani pemulihan terbaik. Juga Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.